Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa dalam belajar kita nggak cuma diminta menghafal, tapi juga menganalisis, mengevaluasi, bahkan menciptakan sesuatu? Nah, hari ini kita akan bahas tentang taksonomi Bloom. Apa sih taksonomi Bloom ini? Yaitu sebuah kerangka berpikir yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Pertama, Benjamin Samuel Bloom. Ia lahir di Lansford, Pennsylvania pada 21 Februari 1913 dan ia meninggal pada 13 September 1999. Siapa sih Benjamin Samuel Bloom ini? Jadi, Benjamin Samuel Bloom ini, teman-teman, merupakan seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat dengan kontribusi utamanya yaitu dalam penyusunan taksonomi, tujuan pendidikan, dan pembuatan teori belajar tuntas pada tahun 1956. Selanjutnya, ada taksonomi Bloom. Apa sih taksonomi Bloom ini? Kita akan mencari tahu. Jadi, taksonomi Bloom ini berasal dari bahasa Yunani tasein, yaitu berarti untuk mengklasifikasi, dan nomos yang berarti aturan taksonomi. Artinya, klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Jadi, taksonomi Bloom ini semua hal yang bergerak, benda diam di tempat, dan kejadian-kejadian sampai pada kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Oke, jadi berdasarkan taksonomi, tujuan pendidikan yang dikembangkan oleh Benjamin Samuel Bloom ini meliputi 3 ranah, yaitu apa saja? Yang pertama ada ranah kognitif, yaitu pengetahuan atau berpikir. Yang kedua ada ranah afektif, sikap atau nilai. Dan yang terakhir ada ranah psikomotorik, yaitu keterampilan fisik. Nah, apa sih maksud dari 3 ranah tersebut? Kita akan mempelajarinya. Yang pertama, yaitu ada ranah kognitif. Jadi, tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau intelektual menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak, dan itu dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi yang dilambangkan dengan si atau kognitif. Oke, dari ranah kognitif, yang pertama itu ada mengingat. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan, dan urutan, klasifikasi dan kategori kriteria serta metodologi. Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah, namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. Lalu, yang kedua ada memahami. Nah, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu ada translasi atau kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang kedua ada interpretasi, yaitu kemampuan menjelaskan materi. Yang ketiga ada ekstrapolasi, yaitu kemampuan memperluas arti. Jadi di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Yang ketiga ada menerapkan. Nah, pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Dan yang keempat, ada menganalisis. Nah, dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Jadi kemampuan ini dapat berupa menganalisis elemen atau unsur, jadi menganalisis bagian-bagian materi. Yang kedua ada analisis hubungan atau identifikasi hubungan. Analisis pengorganisasian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip organisasi atau identifikasi organisasi. Nah,
Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, dan membedakan pendapat, juga fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Lalu ada evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan. Jadi pada jenjang ini, sintesis atau menciptakan ini dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Di jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Oke, selanjutnya ranah yang kedua, yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Nah, ada 5 kategori ranah ini, diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama itu menerima. Jadi, eh, menerima ini merupakan tingkatan hasil belajar terendah dalam domain efektif. Karena penerimaan mengacu pada kemampuan memperhatikan, memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat, serta kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya, mendengar pendapat orang lain, mengingat nama seseorang. Dan yang kedua yaitu menanggapi atau responsif. Jadi santuk ini adalah satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta, dan tertarik, kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Nah, contohnya yaitu berpartisipasi dalam diskusi di kelas. Dan tingkatan yang ketiga yaitu menilai. Jadi di sini mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan apresiasi. Nah, yang keempat yaitu mengorganisasi. Jadi, mengorganisasi ini mengacu pada penyatuan nilai sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten, dapat menimbulkan konflik-konflik internal, dan membentuk suatu sistem nilai internal mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup dan kemampuannya membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Dan tingkatan yang terakhir adalah mengkarakterisasi. Jadi, mengkarakterisasi ini mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Menilai dengan sangat berkembang nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Jadi, tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa, dan kemampuan pengendalian perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Contohnya yaitu menunjukkan rasa percaya diri kepada diri sendiri saat bekerja seperti kooperatif dalam aktivitas kelompok. Oke, yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Jadi keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut, kecepatan, ketepatan, jarak, cara atau teknik pelaksanaan. Ada 5. Yang pertama yaitu meniru. Nah, meniru ini terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf.
Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Selanjutnya ada melaksanaan atau manipulation. Jadi, hal ini tuh menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan penampilan ini melalui latihan. Pada tingkat ini, siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah laku saja. Nah, selanjutnya itu ada presisi atau precision, yaitu ketepatan. Jadi, memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan, seperti respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Lalu yang selanjutnya ada artikulasi. Nah, artikulasi ini menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Dan yang terakhir dari ranah psikomotorik ini adalah naturalisasi. Jadi naturalisasi ini adalah menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Jadi gerakannya dilakukan secara rutin, yaitu pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini teman-teman, yaitu taksonomi Bloom ini membantu guru ataupun kita nih sebagai calon guru itu merancang pembelajaran yang terstruktur dan bertingkat sehingga siswa bisa berkembang secara kognitif, afektif, dan keterampilan. Nah, ini cocok digunakan untuk merumuskan tujuan, membuat soal, dan mengevaluasi hasil belajar. Oke, jadi itu dia pembahasan kita tentang taksonomi Bloom. Semoga kamu jadi lebih paham bagaimana proses berpikir dalam belajar itu bertahap, dari mengingat sampai menciptakan. Jangan lupa terus eksplorasi dan terapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.